Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anugerah Ramadan di Anugerah Channel Gudangnya Video Pembelajaran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan informasi di era teknologi, dampak positif dan negatif informasi digital, beserta cara pencegahan informasi digital yang kurang baik. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita langsung ke intronya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan informasi di era teknologi. Perkembangan teknologi informasi saat ini hampir seluruh sektor manusia menggunakan informasi pada kehidupan sosial maupun politik. Teknologi tidaklah pernah lepas dari kehidupan. Ada beragam hal yang sifatnya baru dalam dunia teknologi, baik itu dinamis ataupun inovatif, merupakan ciri utamanya. Berdasarkan kebutuhan sehari, banyak yang dilepas dari teknologi. Nah, dari penjelasan tersebut, bahwa teknologi informasi ini banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan. Seperti hal baru yang sampai saat ini banyak peminatnya, Information Technology, atau disingkat dengan TI. Dalam perkembangannya, di era ini tidak hanya menawarkan inovasi-inovasi terbaru, tapi menawarkan juga infrastruktur yang dalam pembuatannya banyak membutuhkan teknologi terbaru yang saat ini sangat dibutuhkan dalam era ini. Seperti itu. Ada berbagai bidang yang telah menggunakan teknologi informasi. Salah satu contohnya itu bidang pendidikan. Pengaplikasian IT dalam sektor pendidikan dapat diidentifikasi dengan adanya e-learning, yaitu semacam sistem pembelajaran online lewat internet. Dengan fasilitas ini memungkinkan bagi para pengajar atau mungkin mahasiswa untuk tetap berinteraksi tanpa harus bertatap muka untuk aktivitas tertentu seperti mengirim tugas ataupun yang lainnya. Apalagi sekarang lagi dalam situasi virus corona, alhamdulillahnya kita sudah memiliki sistem e-learning. Lalu ada juga contoh yang lain di bidang bisnis misalnya. Di bidang bisnis tersebut, kita juga ada produk atau mungkin adopsi pada sektor bisnis dengan produk ini berupa e-commerce. Keberadaan e-commerce ini mampu memfasilitasi para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan perniagaan secara online di internet. Semua aktivitas perdagangan seperti promosi lengkap dalam e-commerce tersebut. Nah, artinya bahwa teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat dimanapun, di kapanpun waktunya, mau dari bidang manapun itu sudah berkembang pesat dalam era saat ini. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita langsung masuk ke dampak positif dan negatif informasi digital. Seperti itu. Yang pertama di sini kita lihat ada dampak positifnya. Yang pertama ini mempercepat arus informasi. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang ketiga, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Mohon maaf, yang ketiga itu media sosial. Yang keempat ini sarana mendapat hiburan dengan mudah. Kalau yang pertama ini kita lihat ini mempercepat arus informasi. Maksudnya atau artinya, saat ini arus informasi menjadi sangat cepat, bahkan cenderung terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positifnya, karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat meskipun terkadang tidak akurat atau mungkin tidak tepat. Arus informasi dengan feedback yang merupakan karakteristik sistem informasi menjadi salah satu faktor perkembangan informasi dan komunikasi yang tampak, sehingga memberikan manfaat tersendiri bagi setiap usernya. Nah, yang kedua, di sini kita ada mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Artinya merupakan salah satu efek dominonya dari bertambah cepatnya arus informasi. Jadi saling berkaitan maksudnya seperti itu. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Seperti itu. Akses terhadap informasi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun itu bisa. Hal ini akan membantu individu dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, ini media sosial. Sebenarnya munculnya media sosial juga ini merupakan dampak positif maksudnya. Kenapa? Karena dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat mempertemukan dengan orang baru dan menambah relasi antar individu.
Seperti itu. Lalu ini yang keempat ya, ini sarana mendapat hiburan dengan mudah. Artinya gini, maksudnya kita dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasinya berikut ada juga itu tadi hiburan, maksudnya seperti itu. Ini teknologi informasi dan juga komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contoh saja dari media hiburan berupa games, contohnya Mobile Legends ataupun PUBG dan yang lainnya, atau mungkin musik, atau mungkin juga video yang lain, video lucu ataupun yang sebagainya ya. Banyak orang yang bisa hilang istilah kata dan juga lepas dari stres maksudnya, karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Seperti itu. Namun di sisi lain, selain ada dampak positifnya, kita juga pasti di setiap dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Nah, kalau dampak negatifnya sendiri, kita sudah merangkum sedikit ya. Nih, kita lihat di layar. Ini yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Maksudnya lebih berkecenderungan mungkin menggunakan media sosial, paling utama. Jadi malasnya kita langsung bertatap muka langsung dengan orang ataupun yang lainnya. Atau mungkin istilah kata, contohnya dagang online shop misalnya. Dagang online shop tersendiri, itu kita bisa berbelanja via online. Akhirnya orang malas untuk berinteraksi langsung dengan para pedagang. Tapi ini juga masuknya juga masih bisa ke positif. Kenapa? Kalau lagi corona kayak gini kan bisa masuk ke positif seperti itu. Tapi di sini kita masukkan ke dampak negatif karena jadi malas saling bersosialisasi seperti itu. Yang kedua, meningkatkan penipuan dan kejahatan cybercrime. Karena memang di dunia internet ataupun yang lainnya juga sudah banyak tingkat kejahatan atau mungkin penipuan yang sering terjadi. Ada juga cyberbullying. Nah, ini juga fokus utamanya di media sosial sebenarnya. Atau istilah kata ketika orang memposting sesuatu misalnya, dikomentari oleh orang lain dengan kata-kata yang kurang sopan ataupun kurang bijak, membuat kesannya dibully si sang pemilik posting seperti itu. Contoh seperti sedikit seperti itu. Atau mungkin konten negatif yang berkembang pesat juga. Karena kalau untuk konten negatif sendiri menurut pribadi ya, atau mungkin istilah kata buku-buku yang saya pelajari sebelumnya seperti itu, konten negatif ini maksudnya di sini kayak contohnya mungkin video porno atau mungkin konten dewasa ini bisa diakses dari setiap kalangan, mau dari kalangan anak-anak, remaja ataupun orang dewasa pun ini bisa masuk dengan cara sangat mudah melalui internet seperti itu. Nah, bagaimana kita mencegah atau mungkin penyalahgunaan informasi di kita? Kita di sini sudah ada dua. Yang pertama ini pendekatan teknologi. Yang kedua ini pendekatan hukum. Kenapa kita cuma dua? Baik, di sini kita jelaskan sedikit ya. Kalau untuk pendekatan teknologinya, pertama ini pendekatan teknologi, yaitu upaya melindungi pelajar istilah kata dari konten dan akses itu negatif ya, melalui sistem penyaringan konten negatif yaitu trust positif, DNS Nawala, dan sistem whitelist Nusantara. Kalau yang belum paham tentang ketiga tersebut, nanti kita next video mungkin kita bisa buat ya untuk penjelasan ketiga yang tadi saya sebutkan tersebut. Dan ini menyediakan rekomendasi positif. Jadi istilah kata ngeblokir dari situs negatif ya, istilah kata gitu. Nah, yang kedua ini ada pendekatan hukum. Maksudnya di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini pasal 27 sampai dengan pasal 29 menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang untuk disebarluaskan karena berisi informasi kesusilaan, perjudian, dan penghinaan, dan pemerasan, berita bohong dan sara dan ancaman kekerasan serta undang-undang tentang pornografi dan undang-undang tentang hak cipta. Maksudnya di sini kalau untuk penjelasan yang tadi maksudnya kita harus bersosialisasi lagi kepada halayak masyarakat maksudnya agar tahu bagaimana hukumnya yang terjadi jika kita melakukan suatu kesalahan atau tindakan kejahatan dalam dunia informasi digital seperti itu. Mungkin itu saja dalam video ini yang bisa kita sampaikan. Jikalau suka dengan video ini bisa di like, atau mungkin juga suka dengan video ini juga bisa subscribe channel kami dengan Anugerah channelnya. Mohon maaf jika ada salah kata sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.